Udah, 3. Yuk. Tinggal di mana? Yang tadi malam. Oh iya, tinggal di mana? Di sini Pak Haji, di Bogor. Hah? Di Puri Araya. Puri Araya. Sehari-harinya apa? Sehari-harinya wirausaha. Berapa juta? Sehari-harinya apa? Mana mic-nya? Sehari-harinya apa? Wirausaha Pak Haji, Ya apa? di produsen makanan. Hah? Risol, cireng, sama nugget. Oh iya. Produksi ya. Hajatnya apa? Hajatnya banyak sih Pak Haji. Apa? Salah satunya apa? Salah satunya sih dapat rezeki yang besar ya. Oke. Untuk mencukupi semua, termasuk saya kan banyak sekali utang piutang Pak Haji. Ya. Dan sekarang tuh lagi tersandung masalah. Ya. Bahkan dikasih waktu tinggal berapa hari berarti? 12 hari. Ya. Boleh. Ibu, Dari Kertosono, Jawa Timur. Jawa Timur. Iya. Sehari-harinya apa? Perangkat desa. Perangkat desa. Ini permasalahannya apa ke RDAY? Punya hajat itu. Ada anugerah yang banyak. Utang. Iya. Berapa? 1,1 1,1. Oke. Jaminannya apa? sertifikat. Sertifikat. Oke. Ibu, nama, kasih mic-nya. Nama, Saya Tuti Anggreni dari Larangan, terkenalnya Ciledug. Ciledug. Ya, Sehari-harinya apa? saya sehari-harinya usaha pakaian. Pakaian. Pakaian tidur. Permasalahannya apa? Terus kebetulan saya ketua RW di lingkungan. Apa? Permasalahannya di anak saya, Pak Haji. Jadi nggak ngomong sama saya sebelumnya, tahu-tahu Laki kemarin perempuan? laki-laki udah yang jual dimsum. Hah? Dimsum Muhammad Fuadi. Apa? Jual dimsum Muhammad Fuadi. Tadinya kan pakaian Pak Haji di Jogja sana, terus kok Jual dimsum. iya, Siapa yang jualan? Muhammad Fuadi. Muhammad Fuadi itu siapa? Anak saya yang dimsum itu loh Pak Haji, udah pernah privat yang itu. Katanya waktu privat sendirian gitu. Nah, terus tapi nggak ngomong Pak Haji kalau punya utang di bank itu. Begitu ini kemarin dikasih waktu 2 bulan. Nah, saya shock. Nah, sebenarnya saya itu kenal sama RDA itu udah agak lama, Pak Haji. Kata anak saya itu gini, si Fuad tadi, Bu liatin Bu, gitu. Apaan itu? Tapi saya nggak begitu ini, Pak Haji. Terus lama-lama saya suka lihat, saya ngamalin, tapi saya belum pernah kesini apa gimana itu enggak. Tadinya rajin jam 12 malam mandi daun pandan. Saya bosan karena belum pernah kesini. Ya. Nah begitu saya ada kabar kayak gitu kemarin, saya langsung link, Mas, Ibu mau ke Pak Haji. Kaget anak saya. Ya udah, Mas anterin. Kemarin malam Jumat tanggal 17. Saya ke sini. Nah di situ Pak Haji, saya nangis di sini tuh malam. Nangis? Iya. Apa yang bikin ibu nangis? Iya, ternyata selama ini kayak kemarin Pak Haji, saya itu kan ada orang nyuruh jual tanah. Udah oke, ternyata terus nggak jadi. Yang satu lagi kata anak saya gini, habis ibu ngarep sih. Ya iya sih Mas, emang gimana nggak ngarep, emang lagi kayak gini kan jadi ngarep. Tapi begitu saya kesini Pak Haji, hati saya jadi apa ya, tenang. Terus ya ibadah saya jadi semangat. Bahkan saya kemarin itu Pak Haji tanggal 17 kesini malam Jumat udah telat ya ke atasnya. Saya pagi pulang, saya sore kesini lagi, Pak Haji naik motor. Sendiri? Ya naik motor sendiri. Sendiri? Iya. Naik motor? Iya. 3 jam, hujan lagi di jalan. Dari Ciledug? Iya, saking saya ininya Pak Haji. Jadi saya itu sepanjang jalan itu cuma saya pasti bisa. Saya ini nggak macet, saya terus saja, saya nggak mogok, saya yang ini hujan gede banget, banjir di jalan itu. Alhamdulillah Pak Haji sampai sini. Saking saya semangatnya. Mungkin Nah itu nanti ibu ucapin, pasti utang anak saya lunas, pasti utang anak saya lunas, pasti saya bisa lunasin utang anak saya.
Pasti saya bisa lunasin utang anak saya. Pasti saya bisa lunasin utang anak saya. Pasti saya bisa lunasi utang anak saya. Diulang-ulang terus. Pasti saya hari ini punya duit 10 miliar. Pasti hari ini saya punya duit 10 miliar. Pasti saya hari ini punya rumah 1000 meter. Pasti hari ini saya punya rumah 1000 meter. Satu hajat diijab sampai terkabul baru ganti hajat. Oh gitu. Makanya saya tuh. Kalau dicampur-campur nggak bisa. Comberan. Oh gitu. Kaduk comberan. Satu hajat, satu ijab terkabul, ganti hajat. Tergambul, ganti hajat gitu. Ya, Pak Haji itu saya mau nanya Pak Haji. Kan saya udah jalanin jam 12 malam mandi. Terus tahajud, senyum udah. Nah, cuma saya kan belum ngerti niatnya mandi itu apa. Terus saya itu mesti ngucap yang gimana, belum ngerti Pak Haji. Saya niat mandi tengah malam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bisa lunasi hutang anak saya, mandi. Saya niat mandi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya duit 10 miliar. Saya niat mandi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bisa lunasi hutang saya. Jadi yang bolak-balik sebanyak yang 99 kali itu? Oh itu alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 999 kali ucap hajat. Saya pasti bisa lunasi hutang anak saya hari ini. Baru satu, diulang-ulang sehari 27 kali. Alhamdulillah, Pak Haji, saya udah jalani. Itu. Mana belum terkabul? Enggak, maksudnya baru ini. Oh iya terus, jangan bilang jalanin terus. Iya, jadi ngaji juga alhamdulillah saya cuma belum bisa 12 juz memang. Ya belum, itu Iya. belum direken sama Allah, itu namanya latihan. Iya, udah Jadi latihan, kalau orang Pak. bilang, Pak Haji saya udah baca Quran, nih gua kepelin loh, udah 12 juz belum? Itu namanya latihan tahu. Iya, latihan. Kalau di 12 juz masuk loh, final, masuk pantokhir, masuk. Ini baru 3 juz dibangga-banggain. Iya. 12. Jadi gini tadinya saya itu udah baca karena saya ngelihat belum ketemu Pak Haji langsung ya. Nah, di situ ya saya nggak bisa ngaji 12 juz gimana ya. Akhirnya saya agak melempem lagi. Tapi begitu saya kemarin udah ketemu Pak Haji waktu malam Jumat, terus hari Sabtunya saya dengerin Mbak Nadia. Di situ Pak Haji semua. Jadi saya semangat banget nih Pak Haji. Pokoknya semangat, ya semangat, alhamdulillah semangat jadi baca Quran, semangat itu tentunya ya Pak Haji ya. Pokoknya semangat ya Pak Haji saya. Alhamdulillah saya terima kasih juga Pak Haji. Jadi gini ya, oke. Jadi gini ya Bu, yang dihajatin utang, 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 utang. Jadi setan punya moto, setan punya moto. Saya akan ganggu sampai kiamat semua umat Muslim yang nggak punya hutang. Jadi dia selalu ngojok-ngojokin. Salah satunya setan ke pemerintah. Udahlah kasih utang aja, hari pemerintah kasih utang. Kenapa? Orang hutang kalau pagi sampai sore teraniaya, malam terhina, atau pagi terhina, malam teraniaya. Gimana caranya kalau utangnya melunas? Cuman satu, usir tuh setan dari kehidupan kita. Gimana cara ngusirnya? Cuman satu, baca Quran 12 juz. Itu aja. Jadi kalau ibu nggak bisa baca Quran 12 juz, sampai kiamat nggak bakal utangnya lunas. Ya gimana? Emang itu permainannya cuman itu doang kok, setan takutnya mau baca Quran kok. Kalau nggak ya udah. Paksain baca Quran. Untungnya dari mana Pak Haji? Kalau ibu mati, buat teman ibu dikubur tuh baca Quran. Anak ibu yang laki-laki yang katanya ibu banggakan, kalau ibu mati nggak akan nengokin kuburan ibu. Kenapa? Karena dia sibuk dagang dimsum. Karena anak kita sibuk, termasuk saya, bapak saya mati dari 93, dari tahun 73 saya nggak sempat nengokin sampai hari ini karena sibuk. Kok gitu Pak Haji? Ya semua begitu. Ibu juga kan nggak nengokin ibunya ibu atau neneknya ibu. Jadi apa? Baca Quran 12 juz. Ada lagi pertanyaan? Ada Pak Haji, kalau 12 juz itu harus sampai jam 6 atau? Sampai matahari terbit. Tergantung daerahnya. Papua jam berapa matahari terbit? Irian jam berapa matahari terbit? Ambon jam berapa matahari terbit? Nggak tahu kan saya. Tergantung dari jam 00 sampai matahari terbit. Ya. Bos, lo makan bakso dulu. Udah gue beliin bakso. Yuk, tuh, makan bakso.
Nih gue tanganin dulu, nih gampang kok recehan. Ya, habis ini kita langsung makan lagi. Terus apa lagi? Saya ya, permasalahan saya yang pinjaman saya itu atas nama saya sendiri itu Ya. di bank jaminan sertifikat dan Ya. SK. Ya. Yang lain itu milik saudara. Iya. Yang harus sudah jatuh tempo itu Pak Haji. Bu, dengan ibu nanti baca Quran, yang nyelesain utangnya Allah, bukan ibu. Ibu tinggal duduk manis aja. Ada aja caranya. Banyak tamu RDI yang hajatnya pada terkabul, dia tidak bayar. Ada aja caranya Allah menyelesaikan dengan caranya Allah. Yang penting ibu paksain dulu baca Quran. Ya, setelah Wajib. Jam 00 bacanya harus jam 00. Iya. Nggak boleh habis sholat subuh. Nggak. Jam 00 senyum, mandi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Dasarnya apa? Ada di Al-Quran surat An-Muzammil. Nanti ibu tinggal baca aja. Jadi orang bilang kadang, apaan sih baca Quran tengah malam? Gue nggak abaikan lo. Gue lihat di Al-Quran. Dasarnya Al-Quran. Ya. Terus apa lagi? Alhamdulillah kemarin sudah sampai Alhamdulillah kemarin sudah sampai 6 juz kan. Sebelum kenal RDI cuma tiap bulan puasa saja baca Al-Quran. Setelah kenal ini saya sudah khatam. Iya, 4 kali. paksain, Bu. Iya. Pokoknya setan udah punya apa namanya? Dia udah punya dendam. Gua akan hajar tuh orang-orang muslim dengan hutang. Makanya orang-orang muslim rata-rata jatuhnya di hutang. Nah, kita mau ngelawan setan pakai apa? Ya baca Quran lah. Udah nggak usah banyak cincong. Kita kadang banyak cincong. Inilah, itulah, inilah, itulah. Udah baca Quran. Orang baca Quran kan setannya kebirit-birit takut. Ditambah lagi ayat kedua, tambah lagi ayat ketiga. Sampai 12 juz. Ini kan enggak. Sibuk bisnis ini. Sibuk multi level marketing ini. Sibuk arisan. Sibuk pinjem sana. Sibuk pinjem sini. Sibuk bikin proposal. Sibuk dagang sana. Sibuk dagang sini. Kalau Allah nggak kasih jalannya, mau dari mana? Gimana caranya biar Allah kasih jalan? Ya bikin takjub Allah dengan cara apa? Baca Quran. Karena Al-Quran tuh kitab kita. Itu aja, lebih dari itu nggak ada. Makanya orang kaya raya, dia jatuhnya karena hutang. Iya. Lawannya pakai apa? Ya baca Quran. Walaupun di YouTube banyak yang hujat RDI aliran sesat, nggak apa-apa. No problem. Yang penting yang menghujat kita hajar pakai baca Quran. Iya. Biar dia mati. Gitu. Soalnya dia pengganggu karena dia setan. Apa? Setan wujud. Iya. Kan ada setan goib. Kalau setan goib kan, udah bu, sekolahin aja suratnya. Udah bu, top up aja. Sudah bu, take over aja. Udah bu, tuh tanah sayang bu, kalau nggak dibeli nanti orang kuasain rumah ibu dicaplok loh. Rumah Udah saya bu, sudah kredit di bank. Datanglah iya. mantri BRI, datanglah orang Bank Mandiri, datanglah orang BNI 46, datanglah orang Bank BCA. Itu semua setan. Oh gitu Pak Haji? Lah, karena setan udah masuk ke instansi-instansi pemerintah. Bahkan kalau bisa kredit tanpa jaminan, namanya KTA. Kredit tanpa jaminan, tanpa agunan, KTA. Bahkan kalau bisa pinjol, minjem tanpa hadir ke bank. Dipermudah tuh setan. Makanya orang gaya keren, berdasi, mobilnya nyicil, motornya nyicil, rumahnya nyicil. Sebelum kenal RDI memang itu saya sudah jual tanah Pak Haji sebelah rumah. Nanti kan bisa kebeli lagi dengan ibu baca Quran 12 juz. Iya, setelah saya kenal si Surapa kencingi itu tiap hari saya kencingi itu tanah. Iya, itu kan gimmick-gimmick. Iya. Kayak ngencingin Iya. celana dalam. Iya. Itu gimmick-gimmick. Iya. Gimmick-gimmick orang Jawa dulu, kan saya orang Jawa. Iya. Gitu, celana dalam dibalik, BH dibalik, itu gimmick-gimmick. Tapi yang paling dahsyat adalah baca Quran. Harus 12 juz ya Pak? Harus bu, kalau enggak
Yang ada kita malah asetnya habis. Dimakan apa? Ya dimakan sama setan. Wasilahnya apa? Yaitu bank-bank itu. Atau rentenir itu. Yang satu itu Pak Haji yang menakutkan itu, yang rentenir itu. Ya ibu bisa gak dilawan pakai baca Quran? Kalau nggak bisa ya Iya, ibu sendiri sudah. dong. Nggak mungkin kan saya. Ya, Saya paling cuman motivasi aja. Paksain bu baca Quran. Paksain. Nah makanya ibu besok paksain hari Sabtu wajib datang dengerin testimoninya Mbak Nadia yang cair 1 triliun. Nanti ibu naik ke atas abis Isya ketemu sama namanya Mbak Ratih yang barusan tadi datang naik Range Rover. Mobil Range Rover, mobil Inggris Range Rover. Dia cair 10 miliar, baru cair 10 miliar. Dia udah berapa kali tuh cair 10 miliar tuh. Nah nanti dia naik ke atas mau nyanyi bersama anak yatim. Nah ibu bisa, kalau dia bisa ibu harus bisa. Dia cewek, Iya Pak Haji. suaminya orang Jerman. Jadi ibu paksain baca Quran. Iya. Jadi kalau ibu nggak bisa baca Quran, get out. Kenapa? Ibu cari pengobatan tempat lain. Kok gitu Pak Haji? Sadis bener. Ya kalau nggak disadisin gitu ibu nanti nggak baca-baca Quran, jadi dipaksa bu. Kayak malaikat Jibril maksa Nabi Muhammad suruh baca Al-Quran. Dia bacanya apa? Iqra, suruh baca. Maksa gak? Nabi Muhammad dipaksa gak suruh baca Quran sama malaikat Jibril? Dipaksa. Lah saya juga maksa. Iya. Kalau ibu mau selesai, kalau nggak selesai, Iya. habis aset ibu. Nyesel seumur hidup. Iya. Bisa? Terus apa lagi? Ya, soalnya saya kan kepala dusun, jadi ya saya kan perangkat desa, kepala dusun. Jadi ya di tengah-tengah masa kan ya gimana lah. Kan ibu Kalau bisa pakai ilmu kearifan lokal, celana dalam dibalik, Iya, sudah. BH dibalik. Iya. Kalau di rumah ibu baju dibalik, celana panjang dibalik nih dibalik nih ibu, dibalik. Begitu. Kalau di rumah, kalau di kantor ibu double, nih baju, Ya. kan dibalik. Iya. Rangkap lagi satu lagi, ini celana dibalik, rangkap lagi satu lagi, begitu. Nanti ibu dihormati sama warganya. Jadi celana dalam dibalik, yang luar dibalik. Iya. Kaosnya dibalik, bajunya dibalik. Iya. Rangkap lagi. Rangkap lagi. Begitu juga kerudung dibalik. Iya. Ciput pakai celana dalam dibalik. Ciput Iya. kayak Mbak Nadia. Iya. Nanti dipakein lagi sekali lagi gitu. Kayak pakai jaket kerudung. Iya. Iya. Udah begitu pengamannya. Nggak ada lagi cara lain. Bisa? Bisa. Ada lagi? Iya. Minta doanya, minta sabdanya supaya. Ya nggak mungkin. Kan ibu belum buktiin ke saya. Mana baca Qurannya udah belum 12 juz. Belum. Ya kalau baca nanti saya sabdain. Iya, baru 6. Kalau saya sabdain murah meriah dong sabda saya. Paksain dulu dong. Iya. Buktiin dulu. Bisa? Bisa. Harus ya. Pulang dari sini ya. Iya. Maksa. Kalau nggak nanti ibu diinjek-injek. Iya. Namanya udah nggak harum lagi. Ya, Bau busuk karena setan. Karena ini setan ini merajalela nih. Masuk kemana dia? Ke pinjol. Masuk kemana? Ke bank. Masuk kemana? Ke rentenir. Dia mau ngancurin kita. Nah kita ngelawannya gimana? Kalau nggak baca Quran. iya. Sementara ini untuk banknya sudah agak reda. Kalau nggak sering ke rumah sudah nggak telepon. Yang cuma yang satu yang apa itu rentenir. Tapi kalau ibu nggak paksa baca Quran nanti banknya kan angot lagi ibu Iya. dilelang. Nangis loh seumur Iya, hidup. Iya. Iya. Bisa? Bisa. Ada lagi? Sudah. Yuk ibu apa? Ada pertanyaan nggak? Dua. Ini Pak Haji. Ya. Yang tadi malam itu banyak sampai gimana Pak Haji? Saya takut viral Pak Haji dadinya saya. Ini HP Ya saya. udah nggak apa-apa, anggap aja itu hiburan lah, kayak gitu jangan diambil hati. Nggak usah dijawab ya Pak Haji. Nggak usah. Iya gitu. Terus apa lagi? Jalan selesainya gimana? Sudah nggak usah dianggap ya Pak Haji. Soalnya saya besok pagi subuh mau pulang hari Minggu. Iya, Besok. jadi hajatnya ibu apa kan saya nggak tahu. Ya itu Pak Haji, saya itu hanya butuh modal Pak Haji saya. Ya tadi kan udah saya ajarin, baca Quran 12 juz. Iya, saya sudah baca tapi nggak sampai 12. Nggak apa-apa, Iya. tambahin lagi. Tambahin lagi. Yang sholat itu 6, insya Allah 68. Pinjemin saya sudah mic-nya, sejalani. mic-nya mana?
Kasih ke ibu ini. Hah? Sudah saya jalanin Pak Haji 16. Enggak itu 8, udah. Ibu itu 68. satunya kasih satu lagi dikasih ibu itu yang pakai topi. 68 sudah saya jalanin Iya. insya Allah. Itu yang sholat Ba'diyah Qoblai itu sudah saya jalani juga. Enggak, saya maksain baca Quran. Saya nggak ngebahas sholat tobat, Oh, enggak. iya, iya, Pak. Baca Quran. Iya. Bisa gak? Bisa. Ya udah kalau bisa. Insya Allah nanti. Ya. saya Ibu. teruskan. Tadi sudah sih Pak Haji. Hmm? Cuman mungkin ya kalau misalkan nggak kuat 12 juz itu gimana? Latihan. Latihan aja Iya, ya? Semampunya latihan. Sekarang 1 juz. Besok 1 juz lagi. Besok 1 juz lagi. Bu, Pak, Bu. Allah tuh punya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maha pengasih dan penyayang. Mungkin ibu belum 12 juz karena ibu lillahi ta'ala, karena Allah nggak berharap utangnya lunas, tapi ibu lillahi ta'ala. Baru 1 juz aja Allah udah lihat kekuatan keikhlasan ibu, sehingga ibu dikasih jalannya untuk nyicil utang. Herannya ada aja jalannya. Yang penting ibu jalanin dulu 1 juz. Yang biasanya kita baca Quran Ramadan, sekarang kita dipaksa sama RDAY suruh baca tiap malam jam 00, paksain gitu. Malam jam 7 habis sholat isya nih, jam 7 tidur. Udah jangan begadang karena nanti malam udah harus bangun. Jangan dibiasain lagi kita tidurnya jam 11. Jadi sampai itunya jam berapa Pak Haji? Mulai ngaji jam Matahari terbit. tahajud sampai setengah 6 apa sampai jam 6? Di sana matahari terbit jam berapa? Kan saya nggak tahu. Setengah 6 ya? Ya udah, matahari terbit. Kalau siang nggak boleh ya? Nggak boleh. Siang udah waktunya sibuk. Iya. Kita dagang, Iya. kita ke pasar, kita belanja. Seperti Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi. Malam baca Quran, paginya dia sibuk di pasar. Kaya raya. Kita nggak punya penghasilan ya Pak Haji di rumah. Nggak usah pakai penghasilan. Emang Abdurrahman bin Auf punya penghasilan? Nol, nggak punya dia. Yang penting dia ada kegiatan, baca Quran. Nanti Tuhan kasih jalannya aja. Yang penting baca Quran. Barang busuk bisa jadi duit. Saya juga nggak tahu. Hah? Hah? Kurma busuk. Abdurrahman bin Auf, baca aja, dilihat di TikTok. Abdurrahman bin Auf, kurma busuk bisa jadi duit, bisa jadi triliunan. Nah ibu saya nggak tahu, misalkan dari plastik busuk ibu bisa bikin jadi kembang, dari kertas, barang pabrik, barang bekas. Ibu lihat orang yang jual rongsok, besi rongsok. Ibu lihat orang jual plastik atau apalah bahasanya, jalannya ada. Tapi baca Quran tuh dasarnya. Ada lagi? Yang bikin ibu masih otaknya buntu apa? Semangatnya Pak Haji. Ya harus semangat lah. Semangatnya menurun soalnya. Ibu Itu punya sih. suami gak? Enggak, Punya anak gak? punya Berapa anaknya? 3. Sekarang ibu tinggal sama siapa? Sama anak sih Pak Haji. Anak nomor berapa? Anak yang kecil, yang kedua kan emang di pesantren. Kalau yang satu banyaknya kegiatan di pabrik. Ibu Cuman cerai mati, cerai hidup. cerai hidup. Nah, nanti bu, anak-anak ibu itu pada saat ibu mati, pada saat ibu dikubur, tidak ada satupun anak yang mau ikut di kuburan. Dek, masuk ke kuburan, temenin mama di dalam kubur. Nggak mau. Kubur, aku mau pulang, udah selesai. Kalau dikubur, siapa teman kita dikubur? Baca Quran. Lebih dari itu nggak ada. Terus kita sekarang mau seneng-seneng. Oh goblok. Baca Quran, paksain. Baca Quran, paksain. Baca Quran. Kenapa? Karena anak nengok kuburan kita. Jangankan anak, kita belum mati, masih hidup aja anak kadang susah luar biasa. Biar kata kita yang lahirin dari rahim kita. Lawan. Ada lagi? Soalnya kayak sholat aja sekarang mas jadi suka bolong-bolong gitu. Karena Ibu. banyak masalah itu. Ibu, sholat ibu bolong-bolong. Nggak apa-apa. Emang ibu udah tipikalnya bolong. Kan alat kelamin ibu bolong. Bolong nggak alat kelamin ibu? Coba saya lihat dulu. Bolong nggak alat kelamin ibu?
Alat kelamin ibu bolong nggak? Ukurannya L apa M atau S? S mungkin. Gue maunya 6L. Hah? Biar pala gue bisa masuk. Wow. Jadi ibu, kalaupun sholatnya bolong-bolong, jangan diseselin bu. Ibu sholat bolong itu pasti udah seizin Allah kemarin-kemarin. Udah tenang aja. Tapi yang sekarang, ibu benahi yang sekarang aja. Kalau yang kemarin udah jangan diingat. Jadi ibu nggak boleh ingat masa lalu. Kita kan suka ingat masa lalu. Aduh, apa ini karena saya sholatnya bolong-bolong ya? Nggak boleh. Itu kan udah berlalu. Jangan diingat-ingat. Kalau ibu diingat-ingat, akhirnya ibu makin terpuruk. Yang di depan aja yang kita semangat. Pokoknya saya paksain. Saya harus cair 10 miliar. Kayak Mbak Ratih nih yang barusan datang pakai mobil Range Rover. Nanti dia di atas mau nyanyi sama anak yatim jam 7. Karena dia hobinya pokoknya tiap hari Jumat nyanyi sama anak yatim jam 7. Nyawer, dia nyawer sama anak-anak nyawer. Nah maksud saya, ibu harus bisa. Kalau Mbak Nadia cair 1 triliun sendiri loh, belum punya suami pada saat itu. Sekarang baru punya suami yang kedua. Bisa cair 1 triliun. Ibu juga harus, Gitu. Mbak Nadia, besok dia testimoni hari Sabtu jam 7. Kalau Mbak Nadia bisa cair 1 triliun. Jangan ibu, apa karena saya sholatnya bolong-bolong. Jangan, itu kan masa lalu. Ngapain diinget-inget, saya nggak mau. Kalau ngajinya itu Pak Haji, tiap hari itu harus ya. Kalau kita pergi Ngajinya jam 00. iya, tapi kalau kita bepergian gitu ke sini kan kita sudah. Oh nggak ngaji, kalau kesini nggak ngaji, Nah, dikasih iya, nggak diskon. ngaji. Buat ibu kasih diskon. Enggak ngaji ya. Jadi Khusus buat diteruskan. ibu kalau kesini Iya. nggak ngaji selama 10 tahun diskon. Nggak ngaji 10 tahun diskon. Iya. 10 tahun. Jadi malam itu harus diususkan ngaji Pak Haji ya. Khusus buat Bu Yanti diskon dari Pak. Iya. 10 tahun, 10 tahun. 10 tahun. Iya Pak Haji, saya sampai viral, saya takut yang di HP itu. Hah? Yang di HP itu banyak orang Jakarta telepon saya. Pada telepon ibu, Iya, ibu banyak. angkat. Iya sih, ini di WA gini, saya gini gitu. Di mana alamatnya ibu gitu. Banyak ini Pak Haji viral dia. Yang mau ngelamar, aduh paling sampean tuh bingung duangnya, saya gituin. Soalnya yang bikin laki-laki pada ngebel ibu tadi malam tuh, Ya. ibu promosinya, ibu masih kuat ML semalam 5 kali. Iya. Itu Ya yang enggak, bikin Pak Haji laki-laki. ini, anu itu uangnya 1 miliar. Dia kejar uang sih pasti ya, dijanjiin sama Abah Haji orangnya. Iya. Saya kasih uang 1 miliar. Jadi dia berbondong-bondong. Dia. Iya, umurnya ada yang 60, ganteng tapi Pak Haji. Nah, Iya. ya udah ambil. Loh, ambil gimana orang saya tidak dapat duit? Ya nggak mau lah saya ambil. Saya kalau dapat duit, saya sekarang butuh duit. Saya insya Allah Pak Bu. Haji, saya dikasih tamunya Pak Haji itu dikasih setan di situ Pak Haji, gede Pak Haji. Tapi gimana orang saya tidak punya modal? Bu, itu laki-lakinya kan saya kasih hadiahnya 1 miliar. Nanti kan ibu nggak dapat hadiah dari saya, laki-lakinya yang dapat. Terus ibu kan kawin sama dia. Kenapa nggak alat kelamin ibu gigit sampai mati? Kan nanti duitnya milik ibu. Wih, saja dia pembunuh dia lah Pak Haji. Dihukum saya Pak Haji, naudzubillah min dzalik. Iya sih. Anggap aja ibu lagi gigit bakso. Anggap aja ibu lagi gigit sosis. Saya tanya, Bapak punya istri enggak? Punya. Enggak mau Pak Haji. Bapak saya sampean punya istri, saya pura-pura gitu. Enggak apa-apa istri saya katanya gitu. Dia bilang gitu, banyak Pak Haji ada yang berondong. Berondong lagi. Aku enggak mau berondong Pak Haji, enggak. Kan ibu kuat 5 kali ML semalam. Iya Pak Haji, tapi saya itu harus banyak uang dulu. Saya mau cari, saya itu kalau hutang enggak dipikir Pak Haji. Kan Hutangnya berondongnya remeh. nanti saya Iya. bayar 1 miliar. Nanti ibu pada saat malam pertama itu dicokot Bu. Ya mati. Dia langsung mati Pak Haji. Orangnya mati, saya yang kena Pak Haji. Iya, sama aja. Sudah saya tidak mau hiraukan Pak Haji. Kirain umur 62 tahun nggak waras. Iya. Katanya waras. Dia bilang gini, ya ada yang orang yang penasaran yang ganteng itu Pak Haji, yang Iya. orang Jakarta itu, Iya. dia ngoyok terus nanti malam.
kita telepon-teleponan, katanya mana saya minta fotonya ibu yang di RDAY itu tidak jelas tadi malam gitu. Iya. Dia bilang gitu, ngoyok. Sungguh Pak Haji orangnya ganteng, umurnya seusia saya. Yang Iya. saya inginkan, tapi saya sekarang ini tidak kepingin itu Pak Haji, hanya punya modal gitu aja. Tadi malam tuh Bu, kita live, Iya. wajahnya ibu tuh dibikin kayak Krisdayanti. Pak Haji. Iya, makanya saya gini. Makanya orang pada ngebel ibu. Iya Pak Haji, jadi viral saya Pak Makanya Haji. pas nanti pas pertemuan lihat aslinya, Iya. ibu saya rubah wajahnya jadi mak lampir. Dia lari Pak Haji. Iya, makanya saya masuk ke sini soalnya saya itu besok mau pulang saya, Pak Iya. Haji. Iya, pulang saya keretanya kan ini jam 9 dari Senin. Daripada saya telat kan subuh pagi saya Kenapa sudah ibu pulang. nggak ikut acaranya Mbak Nadia? Ya hari- besok saya ikut hari Sabtu. Iya, saya sih pulangnya itu Minggu pagi jam 4 saya Oh, pulang. Minggu. Iya, jadi saya tuh bisa ini, makanya saya keping ketemu Pak Haji, ngomong nih ini Pak Haji yang masalah ini. Kalau saya itu malah hutang itu enggak saya pikir Pak Haji, hanya kacaan Pak Haji recehan ya, hanya 30 juta. Kan ada jaminan saya, pensiun saya diambil gitu tiap bulan. Sudah saya enggak mikir. Pak Jadi Haji. yang ngebel ibu kira-kira tadi malam pas ibu live itu ada berapa? Ada 2 orang, 3 orang? 3 orang, ada yang orang kayak desa, saya enggak Ya ada mau. berapa orang yang ngebel ibu? Empat. Hah? Ada enggak tadi malam itu aja ada satu Yang kayaknya. japri ibu, yang WhatsApp, yang ngebel itu Iya satu, berapa yang minat sama ibu? Satu. Terus Satu. yang tadi itu ada berapa 3. Yang minat sama ibu? Iya, ada yang saya share itu ya orang yang ganteng itu Pak Haji sebetulnya. Tapi kalau saya di ini Pak ini saya enggak usah dikasih uang Pak Haji, saya itu kasih modal gitu loh, saya yang maunya. Sama Iya. dia? Iya, saya soalnya saya Pak Haji, saya di rumah itu udah ada penghasilan saya. Minta ngemis sama Bu, anak saya. nanti kalau ibu Iya. nikah sama dia akan kasih modal ibu alat kelaminnya dia dulu. Nih loh alat kelamin saya, ibu dikasih modal itu. Nanti alat kelaminnya ibu bisa mainin di alat kelamin ibu. Klik 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 klik. Ya klik, enggak klik, mau klik. Pak Haji, naudzubillah min dalik dia punya istri. Saya enggak mau Pak Haji, saya sirian kalau orang punya istri, saya enggak mau. Dia Biar bilang punya istri, Iya. padahal dia nggak punya. punya Bu Haji, Kan siapa udah bilang? saya keker tadi malam, nggak punya. Orang Jakarta sini, aslinya Iya. dia bilang katanya orang Malang. Suruh gitu. datang dia, suruh ambil uangnya yang 1 miliar gitu. Hadiahnya. Hadiahnya suruh ambil di mana di Pak Haji? Hah? Yang ngapain Pak Haji ngasih uang dia 1 miliar? Kan dia udah mau nikahin ibu. Ya prosoku ya nyogehno orang itu Pak Haji ya. Saya bikin kaya dia nganu uang, dia tidak cinta sama saya, cinta sama uang 1 miliar kan aslinya kan gitu orang. Ya tidak bodoh saya Pak Haji, nggak mau. Saya hanya maunya dikeloni tok. Ya nggak mau lah saya tidak dapat duit. Jadi ibu maunya gimana? Ya saya itu kepinginnya sudah Pak Haji, tidak usah miliaran. Saya kepingin punya modal gitu aja, sama bayar kontrakan rumah Pak Haji. Ya udah promosi lagi. Sudah di sini. hancur, saya itu modal. Ya Saya udah punya- promosi lagi di sini. Di Dicari laki-laki yang ganteng, yang Ya sayang. enggak Pak Haji, maaf saya enggak mau. Enggak, sudah saya enggak mau cari laki-laki. Saya itu yang butuh modal sekarang Mbak Haji. Saya sekarang dikasih orang itu setan. Tapi semana uangnya saya enggak punya Mbak Haji. Soalnya Ya. saya di rumah situ udah ada ini anak saya 4 laki-laki Mbak Haji. Gimana sih kalau orang laki itu Pak saya enggak ngereken saya kan. Kalau saya bilang gini anakmu loh bukan aku tok gitu. Kan saya perasaan Pak. Sampai saya bilang gini, saya dulu bandani kamu loh sampai kuliah saya banting tulang. Ya jawabnya gitu Pak Marco. Jadi saya gimana Pak Marco saya itu? Saya tidak ada penghasilan sama sekali sungguh. Ibu keblok, itu yang bikin Allah murka sama ibu. Saya banting tulang nyokolain kamu. Tanpa Iya. ibu banting tulang, misalkan ibu habis ngelahirin mati, dikubur dulu ya. Itu anak tetap sekolah Bu. Betul? Betul gak? Iya. Iya, lo tuh keblok. Membayangin Wapi tadi. Iya makanya saya ada transferan 50 ya sudah ada sampai saya diambil lagi sama banknya. Heran saya. Sudah ada penghasilan saya. Coba saya bisa jualan gitu. Jadi kalau Ya, saya lihat sampai kapanpun ibu nggak akan terkabul. Kenapa? Dari bangun tidur sampai mau tidur ibu isinya cuma ngeluh aja.
transparan masuk, saya ambil udah nggak ada. Iya. Anak saya begini, saya dipromosin Pak Haji, suruh pada nikah sama saya, nggak taunya dia pada mau enaknya doang, mau manjat saya. Itu ngeluh Bu, harus Ibu bersyukur. Oh iya, Pak. Alhamdulillah, saya masih dikasih umur panjang, Iya. rezeki panjang, kesehatan panjang. Orang lain usia 62 tahun, alat kelaminnya 6L, tapi Ibu katanya masih ukurannya S. Sama Ibu sebelah, ukurannya S. Padahal umurnya udah beda. Umurnya Iya. berapa? Hah? 38 jauh. 38 Iya, S. jauh. Wajar Iya, ukuran makanya. alat kelaminnya S 38. Ibu 62 masih ukuran S. Luar biasa. Iya Pak Haji. Ada es mambo. Ada Es Ganipo, ya Pak Haji. Es Ganipo. Edgadi. Iya Pak Haji. Aduh. Lo enggak Pak Haji, memangnya gitu Pak Haji. Kalau orang Madura memang di itu terkenal Pak Haji. Terkenal. Iyalah, teman Alat saya kelamin, itu alat kelaminnya itu ya. Peret ya. Pulan katanya. Pulan. Iya. Ya Loh, Allah. dia bilang gini. Gue sungguh. maunya yang ini yang pulan. Ya, enggak. Kenapa Loh. yang ini yang Loh, pulan? teman saya Gue itu mau Pak yang Haji, 38 yang pulan. teman saya itu kan suaminya orang ini Pak Haji, orang apa namanya layar ya, Ya. keliling dunia. Iya sungguh Pak Haji. Dia tanya sama saya waktu masih sama Yanti, apa sih? Suami saya itu layar katanya. Sudah ngincipi orang sembarang Pak Haji. Yang paling enak top chair orang Madura dia. Apa rahasianya? Dia Namanya Yanti. bilang. Iya. Enggak, saya kan namanya Yanti. Iya, Iya. Dia iya. bilang gini, apa namanya apa Yanti itu rahasianya. Dia Terus bilang Yanti sama- cerita apa? Ya gitu ya, memang orang Madura lakinya bilang yang Madura ndak ada kalahnya orang lain gitu. Yang Madura paling pulen. Nah, iya, barangnya orang Madura paling pulen Pak Haji. Nah, Sungguh itu lakinya jamunya Yanti apa kalau boleh tahu Yanti? Iya, jamu minum Pak Haji ada khusus di Madura. Nanti saya insya Allah nanti saya kalau dapat rezeki saya bawa jual ya Pak Haji ya. Iya. Saya laku ya. Iya. Saya dari ini Pak Haji ya. Saya dapat uangnya. Iya. Saya kulaan dulu Iya. jamu ya Pak Haji. Insya Allah saya doakan saya punya rezeki Pak Haji. Saya bisa kulak jamu. Saya pesan 100 kodi. Nah, tuh. Insya Allah iya tak Pak Haji. Jamu Iya. apa? Jamu apa yang 100 kodi? Untuk orang laki ada. Yang laki 100 kodi, yang perempuan 100 kodi. Tuh. Iya iya. Empot ayam. Hmm? Empot ayam. Empot ayam gimana? Iya. Loh, enggak itu jadi perawan Joko, sungguh loh ya. Lakinya itu Jadi Joko. Lo nggak lihat yang umur 38 ketawanya? Lo lihat tuh umur 38 ketawanya tuh. Pak Haji, Ada. ini loh jamunya itu laki sama perempuan Pak Marco. Diminum perempuannya jadi perawan, lakinya itu Jadi bisa Joko. buas gitu loh Mas. Jadi cengkrang gitu Pak Haji, sungguh Pak Haji. Mau. Iya, saya sungguh Pak Haji ya. 100 kodi. Insya Allah 100 kodi. 100 kodi itu berapa Pak? Satu kodi 20 biji, Iya. 20 piece. Loh, enggak ini sungguhan Pak Haji. Bahasa saya bohong. Ini kan kameramen sekali pesen bisa 20 kodi, 20 kodi. Enggak lah, kameramen 20 kodi untuk apa? Nanti saya usahakan Pak Haji pas gimana saya bawa ininya barangnya. Saya Ada. jemput pakai pesawat jet Aduh khusus. Pak Haji, ojo, jangan gitu Pak Haji. Yang serius lah gitu loh. Menolong saya Pak Haji ya. Alhamdulillah saya gitu. Pak Haji enggak tanya harganya, nggak tahu-tahu berapa? 100 apa katanya? Kodi. Oh, iya. Ah, gimana? Pesan 100 kodi yang laki, 100 kodi perempuan. Laki perempuan ya. Ya, sepasang. Terus saya gimana caranya saya bawa ke sini? Ibu nanti masukin ke dalam peti, satu paket dikirim sama itu barang. Yaitu barangnya laki, satu barang perempuan, yang satu ibu di dalam peti. Kita kirim. Oh, masa aku dimasukkan dalam peti. Aku dikorbanno lah sama Pak Haji. Janganlah Pak Haji, naudzubillah min dalik. Kasihan Pak Haji, saya itu seorang janda Pak Haji. Bos, lo tanya-tanya biar hidup, lo jangan terbang-bang. Iya, sampean tuh jangan Lo baru ini. makan bakso aja Iya, terbanggung-banggung. iya, sampean Coba tanya kasih, rahasianya. biar hidup suasana. Iya. Anggap Gitu aja nih loh. acara Iya. ngelawak bersama Yanti. Ya, orang Madura. Nah, daripada saya belum pulang kan waktunya saya masih ada besok hari Sabtu ya satu hari. Sudah Rebu saya sudah pergi, malam subuh sudah berangkat. Tanya, Bos. Tanya. Saya apa, masih Pak? kaget tadi waktu Pak Haji bilang itu, nanti kalau Yanti mati anaknya tetap sekolah. Saya kebayangin, hah, Yanti mati. Ya jangan, Astagfirullahaladzim. jangan. Jadi Ya, itu yang jangan kepikiran sama bicara saya. ini. Pak Haji bilang, hei, jawab. Yanti itu Radin.
Ratin ya, iya Ratin tuh Ayu gitu. Ayu, Iya, Ayu, iya. iya. Saya dulu ini Pak Marco. Sanjung-sanjung apa? Ya Bang? jangan disanjung, saya Disanjung. ndak mau disanjung Pak Ya. Haji. Sanjung, habis disanjung lo gendong. Ya, Wah. digendong kecil ya. Mau ya digendong Iya. ya. Oke, siap. Saya itu dulu rambut saya panjang Pak Haji, badan Wow. saya gemuk gini. Wow. Badan saya putih, tidak hitam gini. Sampai mana rambutnya panjangnya? Ini loh dua dengkul Wow. gini. Terus saya kenal suami saya, soalnya kan digelung terus orang Madura. Nah, dia ndak mau, terus saya dibawa ke salon potong kayak potong pangrok gitu loh. Oh, Jadi iya. sampai tua gini, ya malah saya semir Pak Haji ini, semir merah ini saya. Biar tua ndak apa-apa sama anak saya gini. Umi disemir, enggak saya malu katanya. Enggak apa-apa Umi, badannya kan enggak seberapa hitam katanya. Pertama saya malu Pak Marco, sampai saya beli itu kan, kalau orang sholat kan enggak boleh pakai pacar, itu Pacar, harus ya. pakai pacar saya. Pakai Ya. pacar itu loh merah itu loh, ini loh saya semir. Bu Yanti, saya dengar katanya ibu kan rambutnya dulu panjang. Iya, saya potong. Terus dipotong di salon dan waktu tukang salon dimotong dapat paku kata di sini ya. Ya enggak lah Pak, paku ada apa paku? Sundul bolong. Udah bolong lah An. Wah jangan ikut-ikutin Pak Haji. Ya enggak gitu Pak Haji, ayo Pak Haji yang serius jamunya, sampean beli. Ayo Pak Wah, Haji, serius Pak sampean- Haji. Iya sampean kasih itu, apa namanya tuh? Kayak apa? DP. Kasihan Pak Haji, ayo Pak Haji biar Pak Haji jual lagi di sini. Iya, apa dibagikan ke anak buahnya. Iya, betul. Gitu Pak Haji, ayo. Iya, biar punya saya tuh burungnya Gereng. Gereng Pak burungnya Haji. nunjuk ke langit mulu. Wih, Ya kerang gitu. Mbak Haji, iya. Gereng, ya. Harus dikasih ini dua ya sepasang untuk istrinya, untuk suaminya semua kasih anak buahnya Pak Haji gitu loh. Buat Dibeli- oyen-oyen ya? Dibelikan Pak Haji, ayo Pak Haji sama Bu, saya. Coba Yanti, bayangin. buat oyen-oyen ya. Ibu cerita tentang jamu kejantanan. Iya. Sebelah ibu sampai dia minum glegek. Iya nanti dia enggak apa-apa Mbak, nanti sama ini apa? Kasih jangan jamunya. ini. Iya. Kasih jamunya. Iya. Dikasih jamunya. Ya enggak ya saman beliin loh biar diminum sama ini enggak punya suami. Oh. Saya enggak kepin suami sampean masih muda cantik ya. Ya ini kan cantik ya Pak Haji ya. Cantik dia enggak kepin suami, maaf. Masih umurnya 38. Iya. 38 Pak Haji masih tua, anak saya yang kecil, anak saya kecil 42 umurnya. Ini loh cantik anaknya, enggak mau kawin sama. Oh. Karena ukurannya S. Ya ya tambah enak Pak Haji. Wah. Pak Haji itu ya apa sih? Ayo Pak Haji jamunya sampai. Bu Yanti tadi waktu Bu Yanti bilang itu ada orang Jakarta ganteng. Iya dia pesan jamu aku lagi. Wow. Siapa mau beli jamunya katanya gitu. Dia mau saya kan ibu sendiri yang bilang di RDAY katanya itu ke Pak Haji katanya. Mana Iya. kirim fotonya? Sungguh Pak ini loh orangnya ganteng Pak. Wah. Wah. Memangnya buat apa saya bohong? Ini loh orangnya ganteng. Ini loh orangnya Wah. putih juga Pak Haji. Sungguh Pak Haji ganteng ini loh sama tak lihat ya. Sungguh. Ini loh orang ganteng sih Pak Marco. Ya Allah, Pak Haji, lihat Pak Haji. Yang ganteng Oh, ya Allah. Ganteng. Shoot, kamera, shoot, Saya, shoot. saya Shoot, umurnya shoot. itu katanya Shoot bos, shoot bos. Iya. Mati. Innalillahi wa inna ilaihi. Umurnya Mati 60. Umurnya Mati. 60 katanya. Nah, dia. Iya, sampean kepingin uangnya. Ya udah gini. Ya apa Pak Haji? Kan ibu udah buktiin sama diri ibu sendiri dan suami ibu tercinta. Iya. Kalau jamu Madura itu luar biasa dahsyatnya. Iya. Ibu promosi di sini. Buat bapak dan ibu yang mau pesen jamu laki-laki, Iya. bisa apa kasihannya? Iya, itu. Apa namanya? Bilang apa Pak Haji itu bisa ngacang. Tapi masa Ngacang. saya bilang ngacang Pak Haji? Ya khasiatnya. Jadi Joko Perawan Pak Haji Ya. kalau jamu saya. Ya, betul. Semangatnya muda, semangat Wow. muda. Ya. Jamunya itu apa? Apa namanya Pak Marco? Pokoknya khasiatnya gitu loh. Ya, Jadi yang perempuan alat kelaminnya bisa mengecil, ukurannya S. iya, Oh. lakinya bisa gimana kalau saya ngomongnya? Nah, yang berminat bisa hubungi di HP nomor, ayo duduk sini. Sini. Dipandu Haji Marco. Iya, Tang. Dipandu. Iya.